Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang nifas ya teman-teman. Ini kita bahas soal SKP dan PPK Ukom Bidan untuk tahun 2022 ya. Ini sesuai kisi-kisi tahun kemarin ya teman-teman. Terus sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi dalam membagikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman ya untuk menggali ilmu dan ladang ibadah buat saya. Amin amin. Ya robbal alamin. Yuk kita belajar bareng, kita sama-sama belajar. Semoga apa yang kita inginkan segera tercapai di tahun 2022 ini. Oke, kita lanjut soal yang pertama. Seorang perempuan usia 30 tahun, partus 2 abortus 0, postpartum hari ke-11, datang ke puskesmas. Ya, ini postpartum ya, hari ke-11. Pasien datang ke puskesmas, terus dia mengeluh payudaranya nyeri dan bengkak. Hasil anamnesa ASI positif ya, berarti ASInya keluar dan bayi jarang menyusu, tapi bayinya jarang menyusu. Terus hasil pemeriksaan tensinya 120/80, ini normal, suhunya 38 derajat Celcius. Ini menandakan kalau demam ya teman-teman, suhunya naik. Terdapat inflamasi dan kemerahan pada payudara sebelah kiri. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tumor payudara, B. Bendungan payudara, C. Mastitis, D. Puting lecet, E. Abses payudara. Ya, di sini aku akan jelasin bedanya mastitis dan bendungan payudara ya teman-teman. Bendungan payudara itu belum terjadi demam teman-teman, dan bendungan itu terjadi hari kedua atau ketiga postpartum. Sedangkan kalau mastitis itu biasanya setelah 7 hari. Di sini diterangkan ya teman-teman, ini hari ke-11. Hari ke-11, terus mastitis itu ditandai dengan suhu naik yaitu 38 derajat Celcius ya, dia demam, juga terdapat inflamasi dan kemerahan. Ini mengarah ke mastitis teman-teman. Terus untuk tumor payudara itu ciri-cirinya itu ada massa. Terus untuk bendungan payudara tadi dijelaskan sama mastitis ya. Terus untuk puting lecet itu posisi menyusui yang salah. Terus untuk abses payudara itu dia itu ciri-cirinya sudah mengeluarkan pus ya. Dan di sini itu diterangkan bahwa di sini itu postpartum hari ke-11, terus suhunya 38 derajat Celcius, terdapat inflamasi dan kemerahan pada payudara. Ini jawabannya yang benar adalah C. Mastitis ya teman-teman. Untuk bendungan payudara ini hari pertama sampai ketiga ya. Dan tidak terjadi sampai suhunya 38 itu tidak. Terus dan tidak terjadi inflamasi. Jadi bedanya bendungan payudara dan mastitis itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa membedakan ya. Iya, jawabannya C. Mastitis ya teman-teman. Terus next,
Ya, ini ada kata-kata yang menurutku bagus, teman-teman. Semoga bisa diresapi dan bisa menjadi semangat buat teman-teman yang sebelumnya pernah putus asa. Jika kita melihat orang lain yang memiliki tujuan sama dengan kita, namun dia berhasil, meskipun usaha yang dilakukannya lebih sedikit daripada yang kita lakukan, membuat kita merasa iri dan jengkel. Jangan merasa putus asa dengan usahanya tersebut. Tahukah kamu bahwa sesungguhnya jika ada kegagalan di dalam usaha yang kamu lakukan, pasti akan memberi hasil positif bagi dirimu sendiri. Jadi semua yang kita lakukan, teman-teman, intinya itu eh, akan memberikan hasil yang positif bagi kita semua, ya, bagi kita, teman-teman. Jadi kita itu nggak perlu sedih apabila sebelumnya kita gagal atau apa, kita ambil positifnya. Mungkin Allah punya tujuan yang lain, teman-teman. Jadi kita menjadikan seseorang yang lebih sabar, ya. Mungkin Allah ingin kita lebih sabar. Walaupun kadang kenyataannya berbeda, ya, dengan sebel, pasti sebel. Tapi em, kita ambil positifnya. Pasti itu yang terbaik bagi kita, ya, teman-teman. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Seorang perempuan usia 23 tahun, P4A0, partes spontan 2 jam yang lalu di PMB. Berarti dia sudah melahirkan, ya, teman-teman, ini posisinya 2 jam yang lalu. Terus ibu itu mengeluh merasa ada pengeluaran darah dari kemaluan. Hasil anamnesis, ibu merasa lemah dan pandangan berkunang-kunang. Oke, jadi ini ada ibu merasa lemah dan pandangan berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan, tensi 90/60 mHg. Ya, ini dilihat, ya, teman-teman, ini tensinya sudah drop, ya. Kemungkinan ini darah sudah keluar banyak dari kemaluan. Suhunya 36 derajat Celcius, tadi 76, dan pernafasan 20 kali per menit. TFU 1 jari di bawah pusat. Uterus terasa lembek. Ya, ini ada lagi. Uterus terasa lembek. Dan konjungtiva pucat. Jadi kelihatan pucat, ya, konjungtivanya, terus uterusnya juga lembek. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, jawabannya, teman-teman, ini jelas mengarah ke atonia uteri. Kenapa atonia uteri, ya? Atonia uteri itu ciri-cirinya, teman-teman, uterus itu teraba lembek, terus pucat, ya. Kontraksinya tidak bagus setelah bayi lahir, itu atonia uteri, ya, teman-teman. Terus untuk ini ruptur uteri. Kalau ruptur uteri ini terdapat biasanya ciri-cirinya ring bell, teman-teman, seperti nampak terbelah dua. Jadi perutnya itu seperti terbelah gitu loh. Ya, ruptur uteri. Terus kalau inversio uteri ini uterusnya seperti keluar terbalik. Jadi uterusnya itu seperti terbalik gitu, teman-teman. Terus untuk retensio, ya. Retensio itu plasenta itu tidak lahir, ya, teman-teman, setelah bayi lahir. Ini tidak jelas tidak, ya, karena di sini tidak dijelaskan, ya. Terus kelainan pembekuan darah, di sini juga tidak ada keterangan kelainan pembekuan darah. Jelas di sini mengarah ke atonia uteri. Untuk ruptur tidak mungkin, ya, teman-teman, karena di sini tidak dijelaskan ada tanda-tanda ring bell. Untuk inversio itu
tidak ada tanda-tandanya ya teman-teman. Terus untuk retensio plasenta, plasenta ini otomatis sudah keluar ya karena ini uterus sudah lembek, dan tidak ada nganu apa? Tidak ada ciri-ciri retensio plasenta ya. Terus untuk kelainan pembekuan darah juga tidak ada teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang benar adalah A, atonia uteri. Sudah benar berapa teman-teman? Ya, kita sama-sama belajar ya, salah tidak apa, yang penting kita tahu sebelumnya ya. Jadi, semakin banyak salah itu nggak apa-apa teman-teman, asal kita memperbaikinya. Oke, next. Iya, ini ada kata-kata yang bagus ya. eh, Jangan terlalu fokus pada hasil. Ayo utamakan prosesnya dan nikmati perjalanannya. Iya. Jadi kata-kata ini tuh mengajarkan kita agar kita senantiasa selalu fokus dengan proses ya teman-teman. Dan apa yang kita lakukan sekarang itu eh, pasti eh, hasilnya kita pasrahkan saja dengan yang di atas ya. Jangan berfokus pada hasil teman-teman. Yang penting kita berproses. Insya Allah kalau kita ada usaha, doa, niat, semuanya akan indah teman-teman. Ya, next, ya soal nomor 3. Seorang perempuan ya usia 28 tahun, P1A0, berarti ini primi ya. Partus spontan 5 jam yang lalu di PMB, mengeluh mengeluarkan darah per vaginam sedikit. Jadi keluhannya keluar darah di vagina sedikit teman-teman. Hasil anamnesis ASI belum keluar. Berarti ini partes spontan 5 jam yang lalu dia mengeluarkan darah sedikit teman-teman. Terus ASINya belum keluar. Tensinya normal ya 120/80. Suhunya 37 derajat Celcius, normal, nadi 68, oke, pernafasan 16 kali per menit, tidak ditemukan kelainan pada payudara. Jadi tidak ada kelainan teman-teman, konjungtiva tampak normal. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, diagnosis apa yang tepat ya teman-teman. Di sini tuh mengajarkan kita sebenarnya itu kalau mengerjakan soal-soal seperti ini tuh kita baca apa yang ditanyakan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi itu kita tahu kasusnya. Di sini tuh sebenarnya sepele ya. Jadi itu mending mending ya kita baca soalnya terlebih dahulu baru keterangannya teman-teman agar ini kita tahu oh kita ambil ini masuknya ke mana gitu ya teman-teman. Ini diagnosa ya diagnosanya karena ini semua normal ya tensi, perdarahannya, terus ASI belum keluar karena dia 5 jam yang lalu melahirkan. Itu tuh menurut saya masih normal, terus suhunya normal, konjungtiva normal, maka ini tidak ada masalah ya. Berarti ini A, ibu postpartum normal. Untuk B, ibu postpartum dengan depresi. C, ibu postpartum dengan subinvolusio. Ibu postpartum dengan bendungan ASI, ibu postpartum dengan psikosis. Ini tidak ada ya teman-teman, karena di sini tidak dijelaskan. Di sini semua dijelaskan dengan normal. Jadi jawabannya A. Maaf teman-teman, ini C-nya ke sini ya. Mungkin tadi kurang teliti. Oke, next selanjutnya. Ya, jawabannya A ya teman-teman. Oke. Soal nomor 4 teman-teman. Seorang perempuan usia 23 tahun ya. Ini berarti usianya 23 tahun. Primi ya teman-teman, yaitu P1A0.
parte spontan 2 hari yang lalu di PMB. Di praktek mandiri bidan ya, mengeluh sering mengantuk. Hasil anamnesis merasa cepat lelah. Berarti dia kemarin 2 hari yang lalu itu melahirkan ya teman-teman. Dan sekarang sering mengantuk ya. Terus dan merasa cepat lelah. Dia bersifat pasif teman-teman. Hasil pemeriksaan tensinya itu 120/80, ini normal, suhunya normal ya teman-teman. Terus normal semua ya, lokea berwarna merah, ini normal. Adaptasi psikososial apakah yang dialami ibu pada kasus tersebut? Oke, ini kita belajar tentang teori Reva Rubin ya. Ini teori Reva Rubin ini ada 3 teman-teman, yaitu taking in, taking hold, dan letting go ya. Ini yang B bukan taking in, taking hold, sama letting go ya. Terus on sama letting hold ini tidak ada ya teman-teman, karena cuma ada 3 ya. Iya, untuk taking in ini merupakan fase periode ketergantungan. Terjadi pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan teman-teman. Ini berarti ibu itu masih bergantung ya teman-teman. Belum menerima keadaan mungkin karena masih jahitan atau apa ya. Terus ini yang kedua taking hold. Taking hold ini ya teman-teman, ini hari ketiga sampai hari ke-10. Ini adalah fase di mana psikologis ibu sudah bisa mulai menerima keadaan. Terus letting go ini fase di mana ibu sudah menerima tanggung jawabnya dan perannya sebagai seorang ibu ya teman-teman. Jadi ini kan dijelaskan ya parte spontan 2 hari yang lalu. Berarti ini masuknya ke taking in karena taking in ini terjadi 1 sampai 2 hari ya setelah melahirkan. Ini menurut teori Reva Rubin teman-teman. Ini merupakan adaptasi psikososial eh, menurut teori Reva Rubin ya. Ini fase ibu nifas ya. Itu ada 3, taking in, taking hold, sama letting go. Oke, next selanjutnya. Ya, jawabannya A, benar. Terus, oke, nomor 5. Seorang perempuan ya, usia 23 tahun, P2A0, berarti ini multi ya. Melahirkan udah 2 kali ya. Postpartum 2 jam. Maaf teman-teman, ini maksudnya 2 jam yang lalu ya. Ini kepencet kurang teliti. Ditolong dukun datang ke PMB. Oke, dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Berarti 2 jam yang lalu pasien ini melahirkan ya, ditolong oleh dukun. Keluhannya keluar darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis, ibu tampak lemah dan pandangan berkunang-kunang. Ini eh, hasil pemeriksaan tensi 90/70. Oke, tensi 90/70 ini berarti dia sangat itu ya, akibat keluar darah banyak ya ini. Terus suhunya 36 derajat Celcius, nadi 85, pernafasan 20 kali per menit. Ditemukan darah masih mengalir dari laserasi jalan lahir yang tidak dijahit. Oke, ini masalahnya berarti ini ya. Ditemukan darah masih mengalir dari laserasi jalan lahir sehingga tensinya sampai segini. Sampai rendah banget ya. Ya, ini diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, diagnosis yang tepat adalah perdarahan postpartum primer. Kenapa postpartum primer? Karena masih 2 jam yang lalu ya teman-teman. Jadi ini masuknya ke primer. Sedangkan untuk sekunder itu setelah 2 jam yang lalu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke teman-teman.
Dan untuk C, D, E ini tidak, karena ini merupakan karena perdarahan, kasusnya itu perdarahannya teman-teman akibat laserasi ya. Terus oh iya, nah sudah selesai teman-teman. Sekian ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, channel ini agar channel ini lebih berkembang, dan saya semangat mengupload video-video yang bermanfaat buat teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Pantau terus channel kami. Oke.